jadi lebih ke gambar berarti ya. Gimana tugasnya? Terusan ke gambar itu. Oke, dibukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya minta maaf ya ganggu waktunya. Mungkin udah lama insya Allah. Jadi untuk sebelum dimulai ada sesi perjalanan hikmat. Boleh dipimpin doa sama seseorang? Ya. Untuk selanjutnya boleh perkenalan dulu ya dari A. Mungkin perkenalkan saya A. Arif Hidayat dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Terus perkenalan mungkin dari kalian mau dari mana? Mau dari ini dulu kan ya. Nama terus kelas mungkin yang berapa atau asal sama artinya kita maksudnya emang Ciamis semua. Lebih ya tuh. Oh, kesini pakai umum atau? Oh, terus tadi teh dari Bunisari jauh. Dari mana dia yang jauh teh? Bunisari. Terus? Nyaman di dia aja. Dari Bunisari itu pakai motor berarti umum. Umum. Suka kan di. SMK masuk berapa? 7. Ya, tapi kalau misalnya ada kegiatan di Itu berangkat dari rumah jam berapa yang jauh? Ya, tentunya sangat menguras berarti. Tapi sebelumnya udah pernah belum mengikuti bimbingan kelompok? Kelompok kayak gini? Oh, belum berarti ya. Jadi bimbingan kelompok tuh kayak kan ini teh mengenai karir ya. Mungkin spesifiknya mah buat kalian nanti yang mana yang mau lanjut kuliah atau misalkan mau lanjut kerja. Jadi di sini teh buat membuka bahwa skill-skill yang kalian punya teh banyak gitu. Jadi dibuka lagi di sini. Terus ada juga beberapa asasnya itu. Yang pertama itu keterbukaan. Jadi kalian boleh misalkan cerita-cerita mengenai kalian tuh mengenai KRT gimana gitu. Jadi ada keterbukaan. Nah, pelindung dari asas keterbukaan ini yaitu asas kerahasiaan. Jadi apa yang diobrolin di sini teh nggak boleh sampai nyebar keluar gitu. Misalkan takutnya ada hal pribadi, misalkan aku teh orangnya kayak gini, terus orang lain teh nggak boleh tahu tentang aku teh. Jadi nggak boleh sampai keluar si informasinya tuh. Terus jadi kalian tuh bebas terbuka dari itu gitu. Jadi ada asas kerahasiaan itu, jadi aman. Nggak akan ada apa sih namanya teh hal-hal yang misalkan di sini diungkapkan nanti di luar juga diungkapkan. Jadi harus ada asas kerahasiaan gitu ya. Mungkin segitu untuk pengenalan asasnya. Lalu kita biar ini ya, biar santai kita ini dulu, ice breathing dulu. Nah, jadi di sini ada pulpen ya. Nah, disimpan di tengah coba. Simpan di tengah. Jadi nanti teh sok rada mendekat. Jadi nanti teh ada 3 bun, klep, pen. Nah, jadi cepat-cepatnya ngambil navisi balik pindah kalau mungkin tadi seorang enggak, balik dinya oke enggak. Enggak balik itu Jadi percobaan nanya mengalami boom berarti
Tadi siapa yang terakhir dapat? Ininya. Oke. Jadi lanjutnya setelah switching. Jadi temanya tuh menentukan karir dan cita-cita masa depan. Jadi tujuannya itu agar kalian teh bisa mengenali bakat kalian, terus langkah-langkah yang perlu kalian lakukan gitu selama misalkan di SMK ini. Nah, jadi nanti aku bertanya, terus kalian jawabnya. Jadi ngurut, jadi semua menjawab. Jadi nggak ada yang jawab gitu ya. Di sini semua udah punya tujuan masing-masing. Sudah, berarti ya. Terus di sini siapa aja yang mau kuliah? Lanjut kuliah atau berarti yang enggak ada yang lanjut kerja? So berarti itu yang berarti mau lanjut kerja langsung. Tapi Guys, cuma ayo masih pendidikan lanjut Pak, sudah di oh abdi negara ada karena naon? Sebutan ada lah itu. Ya. Jadi karena naon abdi negara? Polisi, TNI. TNI, AU di Lanut ada. Berarti rencananya mau apa? TNI apa? Daftarnya? daftar TNI-nya? Berarti angkatan darat. Berarti dari sekarang mah berarti lebih ke penguatan fisik berartinya. Lagi persiapan. Olahraganya apa itu persiapannya biasanya? paling Pak Lari. gym. Oh, gym. Ya kalau di udah berkuliah. Jadi persiapan dulu ya, lebih ke apalagi jam tidur aman. Aman Pak, udah teratur. Jam tidur yang paling penting soalnya kayak kalau misalkan olahraga tapi jam tidurnya jelek mah suka kadang susah kan, gampang capek. Terus yang mau kuliah sok ini mau kuliah kemana rencana pengen? Gak apa-apa bercita-cita dulu yang tinggi soalnya itu cita-cita mah gratis. Kemana sok? Unpad. Jurusan sama berarti guys sekarang atau mau ngambil jurusan apa? Kedokteran. Iya. Mau ambil SNBP berarti? Unpad. Bisa bisa. Berarti mau nyoba SNBP dulu. Terus siap ambil jurusan apa? Itu saya Universitas Indonesia. ngambil jurusan apa? Sipil sama berarti. Ini mau kemana? ITB. ITB sekarang kalau salah jadi bebas tahun ini. Saya tahu masih ITB gitu ya? Berarti masih di situ. Oh, ini mau kemana? Oh, mau banyak Pak. Kopi. Harus banyak pilihan. Tapi yang paling apa sih namanya yang paling kayak dominan saya pengen banget ke sana kalau berarti sama berarti semoga bisa makanya sama-sama terus gitu ya. Malah mah jangan sampai kalian teh udah keluar nih terus misalkan udah jarang kumpul lagi. Emang sih jarang kumpul pasti cuma kayak setahun sekali mah kumpul lah gitu. Jadi ya apa sih komunikasi kan relasi juga kan misalkan ini di sini ada pekerjaan kalian juga bisa saling membantu gitu ya. Nah terus pertanyaan pertama nih. Jadi
jawabnya itu yang ada di pikiran kalian aja gitu, jangan misalkan bingung gitu ya. Pertama itu karir apa yang ingin kalian capai? Dimulai dari siapa? Dari sini. Dari Sewang, tadi dari sini ya, berarti dari sini. Cuit. Tahu tadi ya? Langsung. Oh iya benar sih, benar. So, karir yang ingin dicapai. Karir. Paling yang tadi ya. Terus kalau misalkan sudah jadi tamtama nih atau di negara, ada kepengen lain nggak kayak pengen sambil buka bisnis Kalau sih apa? ya. Tapi rencananya kepikirannya apa tuh? Kayak buka apa sih? Rental PS gitu lah. Oh, rental PS, lumayan itu rental PS sebenarnya. Tapi ya harus kuat sih, kayak misalkan kan banyak yang ngomong juga kan, misalkan main PS-nya kayak gitu gini kan. Tapi lumayan juga sih penghasilannya kalau rental PS. Terus ini rencana karir ke depan pengen jadi apa? Oh ya. Jadi maksudnya cita-cita gitu. Nanti teh mau jadi apa? Kerja. Oh, kerja. Ya. Kalau pengen masih lulus ya bisa. Oke. Terus ngejar S1 juga. Kalau opsi kedua tuh Jepang. Oh, Jepang. Wis gaya. Itu. Berarti kalau mau ke Jepang mah berarti harus kursus bahasa dulu berarti. Di Bandung ada, kalau di Ciamis ada nggak sih? Ada Pak, KPK di mana sih? Oh, di Tasik ada. Nah, berarti sebenarnya kalau lebih di kota besar tuh kayak relasinya lebih banyak. Kan daerah Bandung berarti oh ini dari kursusan Bandung pasti lebih diutamain atau apa. Ya kerja dulu lah ke apa sih namanya buat kalian gitu. Kayak cari peluang tuh lebih ke oh ini lebih besar nih. Ini kayaknya relasinya lebih banyak nih, ini lebih besar nih. Jadi buat peluang kalian juga lebih gede gitu. Kayak sebenarnya AG di Universitas Muhammadiyah teh sebenarnya agak kurang gitu, agak gimana gitu. Tapi kalau dilihat-lihat gitu di Tasik jurusan BK kan paling di Cipasung BKI. Jadi masih agak kurang gitu. Jadi mungkin kalau Ungas tuh ya pengen relasi lebih banyak ya atau ngambil kayak buat kalian buat apa sih namanya buat relasi itu ke organisasi. Tapi kalau organisasi di himpunan itu rata-rata nanti nih kalau kalian kuliah, kalau di himpunan tuh lebih ke kalian tuh ya ngurus-ngurus himpunan ya satu prodi. Jadi kalau misalkan mau benar-benar relasi mah ke yang lebih besar ya, tapi ngambilnya jangan yang sibuk banget. Jadi pertimbangin nih kalian tuh tetap harus fokus ke kuliah kalian. Misalkan aku kan sebenarnya sibuk sih di Kominfo, tapi ada yang lebih nyantai gitu, cari yang kayak Kementerian Agama, kementerian-kementerian yang pokoknya cuma perlu hadir aja, nggak perlu sibuk gitu. Kayak sekjen kan sibuk harus itu ini, takutnya mengganggu kuliah. Jadi kalau organisasi harus utamain kuliah. Jadi misalkan ada jadwal kuliah atau jadwal kayak gini praktek, terus ada dari organisasi nih harus kayak gini. Ya lebih nolak ke organisasi sih, jadi lebih utamain ini dulu gitu. Jadi harus bisa apa sih buat kalian tuh ngutamain gitu. Apa sih tujuan kalian kuliah tuh gitu. Belajar dulu gitu. Jadi buat relasi juga harus pintar-pintar lah cari relasi. Nanti kalau mau kuliah. Terus lanjut. Jasa desain. Berarti masih nyambung ya? Oh. Masih nyambung berarti buka jasa desain kayak apa tuh?
udah ada kayak persiapan nggak dari sekarang gitu, misalkan dari besok belajar bicara di depan atau apa gitu, udah ada belum? Dikit-dikit mungkin ya. Jadi di sini juga ada yang suka ngonten nggak? TikTokan gitu. Ya sebenarnya kalau benar ya, sebenarnya influencer tuh bisa sambil kalian juga nyambil. Misalkan jadi training juga bisa jadi sambil influencer. Kalau misalkan udah bisa pegang HP, kalian ngonten mengenai training atau apa bisa. Jadi bakal lumayan buat tambah-tambahan kan, namanya endorse kan gede kan. Jadi influencer tuh kayak kerjaan Gen Z yang apa sih yang diinginkan semua Gen Z sebenarnya. Kalian tuh Gen Z ya, masih Gen Z berarti ya, sama berarti. Jadi lumayan lah sebenarnya, kayak pernah dapat endorse lumayan lah, jadi gak perlu beli barang yang dibutuhin, terus dapat uang oke, terus kayak cuma ngobrol-ngobrol kan ya, lumayan lah. Ya sih memang, tapi bisa loh kayak gini aja pas naikin followers TikTok dari, tahu nggak yang misalkan PP yang sama, terus di follow, nah dari sana enggak, jadi misalkan PP-nya itu sama nih, PP sama, terus pada follow ya nanti mah kalau misalkan udah katanya ya PP-nya terus, misalkan yang nggak penting-penting banget nih, ya utamain kayak misalkan followers 1000, berarti yang kita follow 500. Gitu kalau pengen cepet naik mah ya, meskipun ya agak jametnya, tapi ya gimana, lumayan kan. Dari sana tuh kayak terus udah gitu teh kan PP yang sama, misalkan kita tuh belum mulai konten, terus kontennya ya udah kalau kita jadi dari sana lumayan bisa. Terus atau lebih ke hook sih kalau misalkan konten tuh jadi influencer tuh, jadi kita tuh harus pintar-pintar ngehook orang tuh, biar kan ada nih video teh kadang video udah selewat, ada yang ya apa nih, terus tata caranya gimana. Tapi itu influencer ke arah mana nih, kayak rencananya lebih ke konten tentang apa gitu. Oke, jadi dari kaki kampus itu dari mana itunya. Nah berarti harus pintar-pintar cari hooknya. Jadi misalkan ada yang jatuh di video lah atau apa gitu, nanti awalnya dari sana gitu. Jadi orang teh penasaran gitu, apa sih dia bisa kayak gitu. Jadi tadi teh kuliah sambil ngonten gitu. Lanjut. Oh, setuju sama ini. Oh, bikin skincare. Bikin wih gaya. Terus oh. Amin. Wis gaya. Jadi apa tadinya bikin skincare gitu ya. Mantap. Terus tapi itu udah ada basicnya nggak, kayak atau dari orang tua? Basic, jadi misalkan suka ada make up tuh kayak bikin kan, jadi udah tahu kandungannya atau apa gitu. Oh. Oke, jadi lebih memperdalamnya mungkin nanti ya pas kuliah sekalian. Terus lanjut, ini apa?
banget buat tambah-tambah jajan itu teh kayak pas kuliah kemarin pernah lagi jualan ya kayak kan apalagi kuliah mah kan pas dengan daerah-daerah jadi ya misalkan udah malam juga dianterin jadi emang jualannya pas malam kalian juga bisa loh misalkan di kuliahan ya jangan gengsi lah kayak gengsi mah kasih nomor berapa lah jadi orang teh kayak lihat dia mah jualan gitu padahal dalam pikiran kita kan gitu ya kayak malu jualan gitu padahal mah pikiran orang lain mah kayak saya gaya bisa jualan rupanya uangnya padahal mah gitu kayak pengen gitu sebenarnya rata-rata gitu ya jadi bukan kayak saya mau jualan gitu jadi bukan gitu kalau misalkan udah di perkuliahan malah kebalikannya jadi kayak saya jualan kayak sebenarnya jadi hari pengen gitu jadi bukan ngecilin gitu. Oke jadi tadi pertanyaan pertama ya jadi udah berarti di sini masing-masing udah tahu gitu ya tujuan karirnya gimana terus kenapa kalian memilih karir tersebut dimulai dari siapa tadi dari sini dari sini so, kenapa tadi pengen tadi teh kuliah teh pengen kedokteran terus pengen juga buka toko kue terus toko kue juga sambil influencer lumayan kan jadi tahu gitu sambil apa sih namanya teh brandingan juga cepat gitu terus kenapa sih milih itu tapi di sini gimana? Enggak, yang lingkungannya gimana teman-temannya? Sebenarnya kayak pembelajaran mah nomor berapa gitu. Yang penting tuh kayak lingkungan yang bisa buat kita bertumbuh gitu. Ya. Tapi overall aman berarti ya lingkungannya. Oke. Jadi terus alasan memilih kayak tadi itu gimana? Apa sih pengen emang suka gitu bikin kue hobi berarti? Ya jadi emang dari minat gitu ya hobi suka gitu ya. Dari minat jadi karir. Nah sebenarnya karir itu kayak lebih ke minat oke didukung tuh kita tuh bakal dapat kesejahteraan buat diri kita sendiri. Jadi misalkan apa sih di mana sih orang yang misalkan kerja makruh kan biasanya rata-rata itu teh yang gak mau yang kita gak mau kalau misalkan kita suka mah kadang kita tuh berada di kondisi flow tuh kayak kita teh pernah gak sih kalian misalkan ngerjain sesuatu tiba-tiba saking sukanya gitu tiba-tiba beres aja atau lagi makan atau lagi apa tiba-tiba misalkan lagi makan tiba-tiba habis karena suka banget atau kan lagi nonton tiba-tiba udah selesai aja pernah berarti ya nah itu teh kondisi flow tuh kalian tuh jadi berada di titik paling fokus mengerjakan sesuatu terus di sana tuh kalian bisa kayak gitu teh gara-gara ya apa sih namanya teh kalian sendiri gitu minatnya gitu jadi mau kondisi flow tuh harus di ada minat kita gitu kalau kerja ya meskipun namanya kerja pasti capek tapi kalau minat sendiri kan ada kita suka terus selanjutnya gimana kenapa tadi milih buat apa sih tadi deh skincare kenapa jadi biar ongkos suka ongkos biar hemat juga jadi ya motivasinya dari sana berarti ya jadi pengen buat skincare itu lebih ke kalian tuh kemudian pengen ya bukan aku nih jadi udahlah gak perlu ini gitu terus orangnya jadi beli gitu lumayan terus lanjut
kenapa tadi pengen jadi influencer nih sekalian? Pertamanya sih kali ini pengen jadi kerjanya itu kayak di rumah aja gitu. Kerja jadi di rumah main gitu ya, paling jadi daily my life, main kesana kemari mungkin ya. Terus ya emang sih, jadi emang happy sih, tapi ya jadi banyak meskipun happy gitu, tapi influencer tuh kayak masih ada, kita tuh dikenal tuh kadang bukan bahagia. Jadi misalkan capek, misalkan sini jadi gak tenang gitu. Misalkan apa sih namanya teh, kita tuh mau ke suatu tempat padahal kita teh pengen biasa aja tenang, tapi orang-orang jadi kenalin kita, jadi minusnya dari sana. Tapi plusnya juga banyak kan, jadi misalkan uangnya juga lumayan gede lah. Jadi emang pengen kerja dari rumah gitu ya, di santai mungkin ya. Terus ini kenapa tadi memilih karir tersebut? Oke, jadi udah berangkat dari basic, tapi suka ngerjain ini. Jadi emang minat juga. Berarti nggak salah masuk sekolah ini. Enggak. Oh, jadi emang tujuan dari SMP, keinginan gitu ya, emang suka. Jadi emang minatnya kesana gitu ya, dari dulu juga. Insya Allah kalau misalkan emang minat kesana mah bisa gitu ya diikutin. Soalnya emang minat tuh emang berubah-ubah, yang namanya minat tuh berubah-ubah. Kadang kita pengen kesini, kadang kita kesini. Tapi ketika kita punya minat yang kuat, misalkan kita pengen jadi ini terus ngebayang-bayangin terus, pokoknya pengen banget. Bisa jadi kalian tuh udah mencapai itu di masa depan. Kalau misalkan menginginkan sesuatu yang benar-benar kalian pengen gitu, bisa jadi di masa depan tuh kalian udah punya. Misalkan nih ada motor yang keren, misalkan atau mobil yang keren, terus kalian pengen banget tiap ada melewat di sholatin, terus pengen banget. Bisa jadi kalian tuh udah punya itu di masa depan tuh. Kenapa? Karena kalian tuh jadi punya motivasi tersendiri. Aku pengen punya ini nih dari sekarang gitu. Jadi pengen kerja kayak gimana biar supaya yang udah punya. Terus lanjut, kenapa tadi nilai karir tersebut? Pengen banyak uang jadi. Ya sih emang pasti semuanya pasti banyak uang ya. Benar sih, kayak orang teh bilang uang gak bikin kamu senang. Sebenarnya senang sih kalau misalkan banyak uang mah. Ya gak bikin senang tuh kalau kurang uangnya gitu. Jadi pasti berarti berangkat dari ekonomi, berarti ya pengen memajukan dirinya, keluarga gitu. Terus selanjutnya kenapa tadi memilih jadi TNI? Ya pengen lanjutin kayak bapak. Emang bapak TNI di mana? Hah? Bapak tugasnya di mana? Dulu teh di mana? Di Bandung, Pak. Tapi sekarang udah pindah. Sekarang mah udah anak. Enggak, semakin banyak. Berarti emang ada apa sih tekad tersendiri gitu ya buat melanjutin motivasinya, Masya Allah banget gitu ya. Dari tepuk tangan dulu. Jadi emang udah ada darah pejuang berarti ya, turun-temurun berarti. Ya semoga bisa lancar gitu ya, bisa konsisten buat nyiapin fisiknya juga. Jadi emang jadi TNI itu pasti awalnya sih yang berat. Soalnya temen AOG kalau pas jadi mah paling ya ngikutin aja gitu. Kayak misalkan ada tugas di daerah mana, berangkat, terus ada jam mungkin bisa lagi. Mungkin yang awal mah berat tuh kayak tesnya sih, jadi harus nyiapin mental buat tesnya, jangan sampai nyerah gitu, sekali gagal jangan sampai kayak gitu. Jadi harus kuat gitulah mentalnya gitu, jangan sampai ingatlah tujuan kamu gitu. Yang
awalnya pengen bantuin berarti ya kayak gitu. Nah, di sana juga kalau nggak salah di TNI juga bisa kayak ada apa sih yang misalkan skill-skill yang kita punya tuh bisa dikembangin lagi gitu. Ya kan sekarang kan suka bisa menggambar ini, nanti bisa siapa tahu ya jadi ada disuruh gambar mungkin ya nggak ada yang sia-sia buat itu. Oke, terus ada udah ya pertanyaan kedua. Sini ada 4 pertanyaan guys. Terus pertanyaan ketiga nih. Apa yang harus dilakukan mulai dari sekarang biar cita-cita kalian tercapai? Berarti mulai dari sana. Apa ini yang perlu dipersiapin oleh kalian gitu? So. Oke, jangan alasan. Terus apa lagi? Oke, jadi harus karena memang sih kalau misalkan mau jadi influencer mah harus gercep gitu, karena kadang dikejar konten juga, ini kerja upload. Jadi emang pembiasaannya berarti kalau misalkan dari tugas tersendiri lebih dipercepat gitu ya. Jadi gak malas-malasan. Ada lagi? Udah. Terus ke sini. Apa yang disiapin sekarang? Cari-cari info atau apa gitu? Jadi tata caranya mungkinnya terus membangun relasi juga itu kan perlu mungkin jadi relasinya atau orang-orang yang pernah bikin atau apa. Gak apa-apa loh kayak kita teh iseng-iseng DM ya siapa tahu kan dibalas lumayan baik kan. Hoki mah dibalas kan lumayan jadi relasi. Jadi coba-coba WDM nggak usah malu kan mereka mau ketemu kita ini. Jadi buat relasi juga di ada lagi? Tadi selain relasi terus cari-cari info. Di mana saya bisa Jadi lebih fokus ke sana gitu. Jadi tadi saya ada 3 berarti ya. Yang pertama itu kayak cari-cari tahu gitu ya. Terus cari relasi, terus fokus ke tujuan. Apa kalau misalkan yang namanya kalau kita udah fokus tuh pasti ada bedanya. Emang kalau misalkan kita pengen banget hal itu kan pengen gitu, jadi pasti ada lah jalan. Gak tahu dari mana tiba-tiba dapat kayak ini kan sambil kerja nih kuliah, ambil video kan ngelamar videonya kayak DM TikTok tiba-tiba kayak coba ternyata dia bagus terus keterima. Terus lanjut apa aja yang kita siapin dari sekarang? Atau bisa kayak nyoba nanya hal-hal kadang kalau misalkan ke mana kayak harusnya teh sibuk banget gimana sih cara kayak gitu teh, jadi harus cari-cari info bisa dari mana gitu. Jadi tadi kayak apa aja nah maksudnya yang kita siapin aja. Jadi emang cari-cari info bisa dari mana persiapan gitu ya. Sebenarnya pas kuliah tuh kayak sibuk sih sibuk, tapi semester akhir kalian buat persiapan tadi semester yang bisa disebut bisa kalian mempraktek jadi enggak sih enggak akhir banget pertengahan kayak semester 3 biasanya kebanyakan hadir sih sebenarnya yang penting hadir mulai ada lagi sok karena lagi lanjut apa yang dipersiapin ya lebih mengasah skill jadi yang dipersiapkan
biasanya ada abang-abangan. Nah dari sana tuh sebenarnya ada manfaatnya juga loh, kayak misalkan udah kerja nih si abang yang udah dari ini, kita bisa sebenarnya kayak abang-abangan di kuliah teh kadang suka bikin capek gitu, bikin disuruh-suruh kesini tapi manfaatnya itu ketika mereka lulus, mereka tuh udah kerja atau apa, jadi kalian ini milih-milih abang-abangan yang benar sama abang-abangan yang enggak. Maksudnya kayak ini nih si abang ini mah bisa nih buat cari kerja atau apa gitu. Jadi ada beberapa orang yang benar juga gitu, nggak semua gitu. Terus apa nih yang dipersiapin dari sekarang? Sekarang mah mungkin lebih tapi belajarnya kayak belajar juga, terus intinya lebih ke perbanyak pengalaman, intinya melibatkan awal dalam Jadi emang persiapannya lebih ke pendalaman dulu ya, sama tadi berdoa mungkin ya. Benar ya, semuanya juga harus berdoa ya, jangan lupa. Soalnya gini loh, usaha tanpa doa itu sombong. Terus doa tanpa usaha itu bohong. Jadi kita ngedoa tapi usaha itu bohong. Tapi kalau kita usaha tanpa doa, kata Allah itu sombong. Bisa nggak temen kau orang cenderung gitu sebenarnya. Ya. Terus apa aja nih yang dipersiapin buat nanti selain fisik atau apa? lebih ke ini si Oke, informasi ya. Terus ada lagi? selebihnya Ya emang harus berserah diri kepada Allah. Jadi kayak siapa tahu yang mau apa sih namanya teh, kita kan ini teh daftar ya, yang ngetesnya siapa tahu kebuka nih hatinya jadi lulus. Oke, pertanyaan terakhir, hambatan apa yang mungkin dihadapi oleh kalian? Jadi kayaknya nih ada tantangan nih, apa sih tantangan yang kalian akan hadapi gitu, yang udah kepikiran dari sekarang, apa sih yang susahnya? Dimulai dari siapa? Dari sini berarti, dimulai dari sini. Kayaknya apa sih yang bakal jadi hambatan itu dari kelas. Ada lagi? Berarti selain itu aman berarti aman. Oke, terus lanjut, hambatannya apa? Oh, jadi dana berarti ya. Gak apa-apa lah yang kan kuliah juga bisa terus bisa di kuliah tuh kayak tuh dapat uang juga, dapat budaya juga. Terus lanjut, itu hambatannya apa? matanya lebih ke Pak gigi ini ditambah. Oh, dan memang yang harus rapi ya? Ya harus rapi Pak. Jadi kan saya mau yang Jadi emang harus ada apa sih namanya teh, tambahan ya. AG dulu kita pernah ditawarin buat masuk TNI, tapi kan gigi bolong, terus apa sih namanya teh, jalurnya tuh dari kaki gitu, tapi emang udah passion aja ke sana gitu, males jadi enggak gitu nama. Jadi emang dari ini gitu ya, dari gigi. Terus lanjut, apa yang dipersiapkan, hambatan apa yang kayaknya kayak berat nih, susah nih, apa sih gitu. Alat sama berarti alat kayak ini. Tapi mungkin nanti juga kedepannya kalau misalkan ini mah ya modal insyaallah. Lanjut, hambatan apa nih? Ya.
tadi ya ada beberapa hambatan, berarti kalian tuh harus bisa cari apa sih namanya, cari solusi dari hambatan-hambatan yang udah kalian pikirin dari sekarang. Biar apa? Biar kalian teh gak terhambat gitu, jadi gak ada hambatannya. Solusinya apa nih? Harus misalkan alat-alat, berarti harus nabung nih dari sekarang, misi-misi apalah ya dikit-dikit gitu nya, atau apa gitu, investasi atau apa ya dari sekarang lah, buat kalian yang tadi kan udah tahu nih karirnya mau gimana, terus hambatannya apa aja, terus gimana aja nanti jalannya kayak gimana, caranya kayak gimana. Oke, di sini ada yang bisa nyimpulin nggak? Misalkan apa sih yang kalian dapat dari sini, kayak kita jadi gimana, jadi tahu. Dua orang boleh dari laki-laki situ. Sok, siapa dulu nih yang bisa nyimpulin? Gak apa-apa, singkat aja, beberapa kata juga, jadi udah tahu kayak gitu. Atau mau dari cowok dulu, sok? Boleh, satu orang. Nyimpulin. Sok, siapa? Sok, ini aduh, angkat jarinya, angkat jarinya, semuanya angkat jarinya. Semua angkat jarinya. Terus nanti di hitungan ketiga tunjuk satu orang dulu, cowok, buat nyimpulin materi tadi. Sedikit aja gak apa-apa, misalkan 2 atau beberapa kata juga gak apa-apa, singkat aja. Sok, ya tuh, enggak termasuk juga. Sok, berarti sok 1, 2, 3. Berarti ini banyaknya kemana? Ini. Sok, nanti gimana? Simpulin nih apa aja yang bisa didapat. Kayak apa sih yang didapetin gitu, jadi kita tahu. Masih bingung gimana, sok santai. Lebih tahu. Jadi kalau punya tujuan Oke, terus siap. nah siap persiapan. Tujuan sama udah siap berarti ya. Jadi yang kesimpulannya betul ya, tadi tujuan ini kalian juga kan udah nih tujuan kalian itu, berarti tekadnya juga harus dibuat. Terus siap-siap kan tadi ada hambatan, berarti harus siap-siap dari sekarang dong. Jadi apa sih yang akan kita hadapi, kan harus siap-siap. Oke, terus lanjut. Siapa nih? Sok, angkat jarinya. Tunjuk dari perempuan ini. Ada perempuan ini, siapa yang akan membacakan kesimpulan? 1, 2, 3. Tengah, sok. Ya sama sih sebenarnya jadi tahu ada kejadian kayak gitu. Terus bakal apa ya, tahu harus kayak gimana. Jadi lebih mempersiapkan dulu ya sekarang. Yaitu manfaat dari universitas. Terus nanti ada misalkan kita yang ngajak konseling itu deh pokoknya ya buat kalian sebenarnya, kayak jangan takut dipanggil BK, soalnya gak akan dimarahin pasti kayak gini. Soalnya kalau misalkan guru BK ngemarahin tuh pasti nanti itu ada sanksinya. Kalian tuh bisa lapor, misalkan guru BK kayak gini, itu bisa dilaporin. Jadi emang ada sanksi. Mungkin dapat disimpulkannya dari pertemuan kali ini, kalian bisa mendapatkan beberapa hal gitu ya, lumayan gitu ya, buat persiapan apa gitu ya buat kalian. Terus jadi punya tujuan juga, mungkin semuanya juga udah punya tujuan, tapi lebih penguatannya gitu ya, apa aja yang harus disiapin, apa aja yang harus gitu ya. Jadi ini mungkin cukup sekian dari Ara. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum.